Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu pada diskusi 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan tema pendidikan berwawasan multikultural disusun oleh Panca Agus Listoningsih UPPJ Bandung. Pada diskusi kedua ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama yaitu mengenai hal penting yang tertulis dalam artikel Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, A Literature Review. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengalaman yang telah dilaksanakan di sekolah mengenai pendidikan multikultural dan juga langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk menciptakan lingkungan kelas sekolah tentang pendidikan multikultural tersebut. Kemudian yang ketiga, mengenai hal-hal yang dipelajari dari cuplikan video dengan judul New Boy. Berikut ini merupakan 5 hal penting yang dibahas dalam artikel tentang pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, A Literature Review. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan multikultural dalam membangun karakter bangsa dan identitas nasional Indonesia agar tetap kokoh di era revolusi industri 4.0, terutama dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. 2. Dampak revolusi industri 4.0 seperti digitalisasi dan kemudahan teknologi dapat mengikis kearifan lokal dan nilai toleransi, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan diskriminasi jika tidak diimbangi dengan pendekatan pendidikan multikultural. 3. Pendidikan multikultural merupakan bagian dari reformasi sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi sosial dan memberikan peluang yang sama bagi semua etnis, agama, gender, dan ras dalam proses pembelajaran. 4. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia harus dilakukan secara sistematis dalam kurikulum dan proses pembelajaran serta menjadi landasan filosofi pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang toleran dan harmonis. 5. Upaya optimalisasi pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai identitas nasional di tengah keragaman budaya dan etnis. Tentunya untuk mengetahui hal-hal konkret apa saja yang telah dilakukan di kelas ataupun di sekolah, dari pengalaman pribadi yang telah saya lakukan mengenai pendidikan multikultural, tentunya kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa pendidikan multikultural adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menghargai dan mengakui keberagaman budaya, agama, ras, suku, bahasa, serta latar belakang sosial siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan mendukung semua peserta didik tanpa memandang identitas kultural mereka. Terutama di sekolah saya, ya di SD Negeri 3 Purabaya, banyak keragaman yang dimiliki oleh siswa-siswi, yaitu dari budaya, agama, suku, dan bahasa, serta latar belakang dari masing-masing siswa. Karena sebagian besar siswa dari sekolah saya tidak hanya berasal dari penduduk yang ada di sekitar sekolah saja, tapi mereka banyak yang berasal dari pindahan daerah lain bahkan pulau lain karena sekolah saya berada di dekat asrama pusat pendidikan kavaleri, sehingga banyak siswa-siswi yang berasal dari daerah lain yang belajar di sekolah saya tersebut. Karena di sekolah saya termasuk sekolah yang terdiri dari siswa-siswi yang beragam, maka pengalaman pribadi terkait pendidikan multikultural di sekolah saya, tempat saya bekerja, pendidikan multikultural telah menjadi bagian penting dari kegiatan pembelajaran dan pengembangan karakter. Beberapa pengalaman dan kegiatan yang pernah kami jalani antara lain, 1. Dengan melakukan pembiasaan. Ada beberapa pembiasaan yang setiap hari kita lakukan, diantaranya yaitu sekolah rutin mengadakan upacara bendera setiap hari Senin untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya ada senam anak Indonesia sehat untuk bersama-sama menjaga kebugaran badan. Terus
Ada kegiatan bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan. Kegiatan selanjutnya yaitu bersama KPAI sosialisasi anti-bullying. Karena beragamnya anak-anak yang ada di sekolah saya, maka perlunya adanya program anti-bullying, ya sosialisasi kepada anak-anak bahwa pentingnya kita untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan bullying. Berikutnya yang ketiga yaitu adanya pentas seni dengan melakukan kegiatan pentas seni dengan menampilkan tarian-tarian dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan pakaian adat yang ada di wilayah Indonesia. Mengenai pendidikan multikultural yang dilakukan di kelas, karena kelas saya termasuk kelas yang heterogen, yang beraneka ragam, maka dalam pembagian kelompok belajar juga dilakukan secara heterogen, agar siswa merasa dihargai dan tidak dibeda-bedakan. Selain itu, kami juga selalu mengadakan kegiatan makan bersama. Jadi sebelum istirahat, mengenai program makan bergizi gratis dari pemerintah, kita selalu makan bersama sebelum jam istirahat. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kebersamaan dan persatuan-kesatuan antar warga masyarakat yang ada di sekolah. Adapun langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural yang mendukung, yaitu satu, dengan membangun kesadaran dan pemahaman. Dua, mengintegrasikan nilai multikultural dalam kurikulum. Tiga, menciptakan kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Empat, menata lingkungan fisik yang mewakili keberagaman. Lima, membangun hubungan yang positif antar siswa. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi berkala. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pelajaran yang dapat diambil dari cuplikan video film dengan judul New Boy. Cuplikan video tersebut menceritakan seorang siswa baru laki-laki dengan latar belakang dan suku yang berbeda dengan teman-temannya. Dia di kelasnya masih merasa kurang percaya diri, masih pendiam, dan ada rasa takut dan kecemasan, apalagi dengan trauma yang telah pernah dia alami sebelumnya. Di dalam kelasnya tersebut, dia mengalami tindakan yang kurang mengenakan dari temannya, yaitu dia mengalami bullying oleh temannya. Karena kurangnya rasa percaya diri, dia masih tetap terdiam. Karena ada teman yang masih kurang menghargai dirinya, karena dia berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, yang dapat diambil dari cerita tersebut bahwa seorang siswa baru perlu adanya adaptasi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Terus apabila tidak ada dukungan dari orang-orang sekitar, maka anak tersebut bisa mengalami bullying oleh orang sekitarnya. Makanya di sini tugas dari seorang guru agar semua anak-anak bisa saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, agar tercipta suasana yang inklusif, nyaman, dan senang di sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.